adab itu adalah bagian dari rasa malu. Ya. Nah, punya rasa malu nggak yang seperti ini? Nah, kalau tidak punya rasa malu, saya pikir sudah bukan manusia lagi. Kita bisa kutip juga dari pernyataan Bapak Mahfud MD, bahwasanya beliau pernah kalah dan beliau pernah menjadi ketua tim pemenangan Bapak Prabowo Subianto 2014. Dan beliau pernah merasakan kekalahan sebagai tim dan beliau juga pernah merasakan kekalahan sebagai calon wakil presiden. Tapi beliau pernah mengeluarkan statement, setelah pemilu, setelah pilpres atau setelah pilkada, siapapun yang kalah pasti bakal bilang ada kecurangan. Kalau tidak ada yang kita kerjakan kemudian terima gaji saja, ada ASN yang tidak masuk-masuk gitu. Ya. Menurut saya itu juga bagian dari rasa malu yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Aditya di podcast Tamu-Tamu. Nah, kali ini kita kedatangan kembali narasumber yang sering tampil di podcast kita. Bisa dibilang narasumber reguler ini. Karena kebetulan ada perihal yang penting kita bahas di kali ini, yaitu menyangkut pasca pilkada Kabupaten Tanah Datar, yang saya di awalnya menyangka setelah pemilihan kondisi pilkada sudah habis dan sudah selesai, tetapi sekarang ada informasi yang sangat mengagetkan dan sangat perlu kita bahas karena ini menyangkut harga diri dan nama baik seseorang dan sekaligus ada permasalahan di pilkada kemarin. Oleh karena itu saya mengundang kembali narasumber ini untuk bisa mengupas dan mengkuliti persoalan-persoalan yang ada pasca pilkada Kabupaten Tanah Datar. Yang hadir bersama saya yaitu Kakanda Mukhtar Effendi. Assalamualaikum Dapen. Waalaikumsalam. Terima kasih Dapen udah hadir di podcast kita dan terima kasih juga mau berbagi informasi dan berbagi ilmu deh. Persoalan pandangan Dapen terkait tentang pasca pilkada. Yang pertama Dapen, baru beberapa hari yang lalu ini kita juga melihat di media-media sosial, bahkan digiring orang opininya kepada hal-hal yang tidak pantas dan tidak layak. Ini persoalan Kanda Afrizon, Kadis Dinas Sosial, ya kan? Menurut pandangan Dapen ini persoalan Kanda Afrizon ini seperti apa nih yang sebagai tahun Dapen? Baiklah Raffi. Yang jelas dari perjalanan pilkada, kemudian ada perangkat dari pemilu atau pilkada, itu ada KPU, ada Bawaslu. Kalau KPU itu penyelenggara, kemudian kalau Bawaslu ini kan bagian dari yang mengawasi jalannya pilkada. Nah, kemudian ada laporan-laporan yang masuk ke Bawaslu. Salah satunya itu persoalan Pak Afrizon ini. Iya betul. Pak Afrizon ini kan seorang ASN. Nah, namun dari perjalanan yang ada laporan kalau beliau terlibat mengkampanyekan Eka Putra. Lalu dari hasil laporan tersebut ditindaklanjuti sehingga berujunglah ke persoalannya sampai yang kemarin kita lihat di media. Ada hukuman 1 bulan. 1 bulan kurungan. 1 bulan kurungan. Kemudian ada apa namanya istilahnya subsidi? Denda. 6 juta rupiah. Ya. Nah, kalau tidak dijalani denda itu akan ditambah hukuman kan seperti itu. Namun dari proses perjalanan ini inti dari hukum itu kan prinsipnya adalah keadilan. Ya, keadilan. Nah, Bawaslu harus berada di posisi keadilan ini. Nah, dari perjalanan yang ada kita menilai Bawaslu kita ragukan untuk
berada di garis keadilan ini atau tidak netral lagi. Ya. Karena ada juga laporan-laporan kita yang masuk itu tidak ditindaklanjuti. Bahkan bahasanya ini sudah kita perhatikan, sudah kita datangkan tenaga ahli segala macamnya, sehingga laporan ini tidak bisa dilanjutkan. Ya, betul. Atau diteruskan. Dan itu banyak hal. Mulai dari cerita money politik yang dari awal kita laporkan, kemudian ada soal kampanye hitam dari pasangan Richie ini, Ya. kemudian juga ada soal ASN juga yang kita anggap tidak netral. Dan juga bahkan ada grupnya gitu. Nah, kemudian ada juga terakhir ini soal money politik Di waktu masa tenang. di masa Minggu Tenang, dan pelanggaran-pelanggaran lain seperti Richie Aprian di masa Minggu Tenang memakai kendaraan plat merah, kemudian mengumpulkan timnya, itu terjadi di 10 Koto daerah Pandisike, itu menggunakan plat merah gitu. Nah, kemudian lagi ada kejadian-kejadian yang sangat janggal sebenarnya. Kalau saya sudah mengkategorikan ini sebagai money politik. Diambil orang dari 6 orang sampai 12 orang per TPS. Iya, betul. Kemudian ditugasi mencari orang di saat Minggu Tenang itu. Jumlahnya 1 orang itu 20 orang harus mencari orang agar memilih Richie Aprian dan Doni Carson. Nah, menurut saya ini juga sudah pelanggaran berat sebenarnya. Dan di saat Minggu Tenang juga ada kejadian Richie Aprian itu di TikTok kalau saya nggak salah itu mengkampanyekan kalau dukungan dari Buya Ismet. Saya nggak tahu kapan video itu diambil, tapi yang jelas ini ditayangkan dan dihimbau oleh Richie Aprian itu di Minggu Tenang. Nah, jawaban Baslu saat kita konfirmasi, ya kan tidak semuanya dapat kita jaga. Kita pantau lah ya. Kita pantau. Nah, saya hanya ketawa aja. Saya bilang sama Bawaslu waktu itu, coba Anda bayangkan, cuma 2 paslon yang ada di Tanah Datar, masa akun 2 paslon ini tidak bisa terpantau? Nah, ada pelanggaran kampanye hitam, kemudian ada kampanye di Minggu Tenang yang dilakukan di medsos oleh saudara Richie Aprian. Nah, ini dianggap tidak terpantau. Dan saya geleng-geleng kepala juga kalau ini 2 calon saja tidak terpantau, apalagi yang ke bawah-bawah. Nah, ini yang kita sesalkan sama Bawaslu. Kemudian sampai kita membahas soal kegiatan yang ada di Emersia. Hotel Emersia itu kan identik dengan salah satu calon. Nah, saya katakan waktu itu sama dengan kita dilarang oleh agama itu berzina. Nah, berzina ini kita juga dilarang supaya jangan terjadi zina ini, kita dilarang mendekati zina. Nah, menurut saya dengan penyelenggaraan kegiatan yang ada di KPU yang diawasi oleh Bawaslu itu diadakan di Emersia. Menurut saya secara agamanya ini sudah mendekati zina sebenarnya. Nah, sebenarnya hal seperti ini harus dijaga dari awal oleh Bawaslu, netralitas seperti itu. Karena gini juga di 2020 itu, di waktu itu kan Pak Eka dan Pak Richie menjadi paslon juga, ya kan? Dan di awal-awalnya dulu pelatihan-pelatihan sebelum adanya calon kandidat, pelatihan-pelatihan itu 2020 itu juga di Emersia. Tapi di saat paslonnya sudah keluar, di saat itu Pak Eka dan Pak Richie berpasangan, malahan waktu itu rekapitulasinya kalau Raffi nggak salah itu di Mifan, ya kan? Bukan di Emersia. Bukan di Emersia, dengan alasan waktu itu KPU memberikan alasan kenapa tidak di Emersia karena salah satu paslon ini dari pihak ini. Nah, sekarang 2024 dilaksanakan di Emersia gitu. Coba kita bayangkan kegiatan diadakan di Emersia. Nah, kemudian ASN atau Pak Afrizon yang ikut jadi saksi yang memberatkan itu adalah Richie Aprian. Pak Richie saksinya. Itu dulu waktu Pilkada 2020. Itu kan ada surat kemarin tuh dari anaknya Pak Afrizon. Surat terbuka. Surat terbuka untuk Richie Aprian.
di dalam surat itu dijelaskan kalau dulu 2020 ternyata Pak Afrizon ini sering didatangi oleh Malarici. Iya, betul. Artinya samalah seperti sebenarnya kejadiannya mungkin seperti hari ini. Tapi menurut saya lebih janggal lagi pada waktu itu sebenarnya kalau melihat dari surat anaknya gitu. Iya. Kalau hari ini kan Pak Afrizon ini kan tidak didatangi oleh Kaputra. Iya, betul. Nah, tidak didatangi. Kalau dulu itu didatangi. Artinya kalau didatangi itu bahkan tidak satu kali. Dari dalam surat itu saya lihat ada beberapa hal yang saya petik. Pertama, Richie Aprian itu berarti kenal dekat dengan Pak Afrizon ini. Yang kedua, bukan sekedar dekat, udah sering datang ke rumah. Berarti dia juga udah pernah meminum air di rumahnya Pak Afrizon ini. Betul. Nah, kemudian yang ketiga, dia juga pernah menolong Richie Aprian ini secara politik di tahun 2020. Betul. Namun pada kondisi saat sekarang, beliau tidak menolong Richie Aprian lagi, tapi menolong Eka Putra secara tidak langsung, sesuai dengan apa yang dikadukan itu, memberikan logo simbol jari yang katanya lanjutkan gitu. Padahal simbol literasi juga seperti ini. Ya, simbol literasi juga seperti ini. Nah, kemudian ini yang menjadi persoalan bagi Richie Aprian sehingga dia sampai menjadi saksi yang memberatkan. Artinya, Richie melihat persoalan ini kalau bagi orang lain tidak mendukung dia bisa serang. Tapi kalau mendukung dia diam untuk itu. Ada kasus lagi di kejadian hari ini. Kampungnya Richie Aprian ini kan Rau-Rau. Iya, betul. Salah satu jorong di Rau-Rau itu nyata ada video. Ya. Yang menyatakan. Oleh jorongnya ya. Nah, pada waktu itu ini kita diskusikan juga di tim 02, di tim Pak Eka. Malam Pak Eka yang larang. Udahlah, itu nggak perlu diteruskan. Kasihan juga kita gitu. Yeah. Dan orang itu juga sudah minta maaf sama saya. Tapi ngomong-ngomong ini Dapen, persoalan 2020 itu betul Dapen bilang tadi, kedekatan Pak Richie dengan Pak Afrizon itu sangat dekat. Yeah. Karena buktinya gini, di waktu itu kalau nggak salah ada kegiatan Pak Richie di Kemango. Pak Richie suruh nelpon Pak Afrizon. Raffi ikut Pak Richie waktu itu ya. Iya, jadi disuruh nelpon Pak Afrizon, Raffi telepon Pak Afrizon. Kanda di mana kan? Di mana Kanda? Kini bukannya ada kegiatan di Kemango. Lanjut ke situ aja kan, cek Pak Afrizon. Ambo buka sembayang di masjid itu, batamu di masjid itu juga. Dan di waktu itu malah gimana ya? Di waktu itu kan ada incumbent ya maju. Iya. Pak Om Epi, Pak Zulkifli Dharma, dan juga Bu Betty maju. Yang mana suami Bu Betty adalah mantan bupati Dogrode, ya kan? Mungkin ini Raffi mau nanya ke Dapen. Dengan kondisi yang seperti itu, kan pernah juga nih menjadi korban dari kedekatan Richie waktu itu ada Pak Epi dan Pak Sadik lah, Bu Betty. Tapi kan beliau dua sosok yang berbeda nih dengan Richie, ya kan? Pak Epi itu tulen Minangkabaunya, malah beliau ketua FC Kata Pencaksilat Indonesia Tanah Datar, dan Pak Sadik itu tulen Minangkabaunya. Dan tadi Dapen juga ngomong, Pak Eka di waktu persoalan Wali Jorong yang di Nagari Rau-Rau, Pak Eka juga ngomong nggak usah diperpanjang permasalahan ini, gitu kan? Persoalan Wali Jorong itu. Pak Eka juga tulen Minangkabaunya. Apakah ini nih betul, kalau menurut Raffi betul kata Dapen, adabnya beda? Gimana nih Dapen? Kalau kita bicara adab, sebenarnya ada raso jopareso. Itu sebenarnya yang harus ada di orang Minangkabau. Nah, di zamannya Pak Sodik, kejadian ini selalu ada sebenarnya. Kemudian di zamannya Bang Zulkifli Dharma juga ada. Itu contoh di 2020, Pak Afrizon juga. Tapi Bang Zulkifli Dharma tidak melakukan hal yang seperti dilakukan Richie sekarang. Iya, betul. Nah, kemudian di Pak Eka sendirilah
ada Wali Jorong Rau-Rau yang juga memberikan simbol, bahkan bahasanya jelas, ada video. Kemudian ada juga yang dilaporkan kemarin oleh tim, itu sekretaris Dishub. Iya, betul. Ya, itu jelas di grup-grup itu mengarahkan posisinya untuk memilih 01. Ya, dan kabarnya Pak Eka nyuruh cabut ya. Dan saya cukup lelah waktu itu mencari persoalan bukti dan saksi dengan kawan-kawan. Ada Rinaldi, ada Dedi, ada Bayu dan segala macamnya. Tapi setelah kita temukan, setelah kita adukan, tapi Pak Eka bilang itu kan bawahan saya, bagian dari keteledoran saya, sehingga saya memaafkan. Jadi tolong laporan itu dicabut, kata Pak Eka. Saya sebenarnya kaget, kecewa juga waktu itu. Lebih-lebih setelah Pak Afrizon ini masuk. Kan peristiwa itu terjadi, suasananya sedang seperti itu. Sudah ada putusan untuk Pak Afrizon. Nah, ini mungkin perbedaan raso pareso yang dipegang oleh Richie Aprian dengan Eka Putra. Nah, ini juga bagian menurut saya yang harus dimiliki orang yang mau jadi pemimpin di Tanah Datar. Sementara yang dilakukan Richie Aprian ini seperti seolah-olah Pak Afrizon ini tidak pernah berjasa sama sekali sama dia. Menurut saya itu raso yang kurang kalau di Minang. Nah, yang paling sadis lagi, surat yang dibikin oleh anaknya Pak Afrizon ini, itu bahkan dibully juga oleh tim-timnya Richie Aprian. Dan yang membuli ini sampai soal pendidikan anak Pak Afrizon ini, dia sekolah ke Timur Tengah, ke Kairo, itu juga jadi bulian. Padahal yang membuli ini status pendidikan pun menurut saya harus bercermin diri gitu. Malu dong melihat gimana sih Pak Afrizon ini mendidik anak-anaknya bisa sekolah ke luar negeri, bahkan ada yang berhasil, udah ada yang jadi dosen juga. Kemudian kalau nggak salah ada yang jadi dokter malah. Yang membuli ini anaknya entah kemana-mana gitu. Dibully kan bikin malu sebenarnya gitu. Dan saya melihat Pak Afrizon ini punya jalan yang benar. Buktinya anak-anaknya berhasil. Saya melihat seperti itu. Walaupun saya dengan Pak Afrizon ini boleh dikatakan tidak kenal malah. Nah, namun melihat situasi yang berkembang, kita kan bagian relawan nih, tim relawan dari Pak Eka Putra. Saya meyakini Pak Afrizon ini bukan perintah, ternyata kita tidak pernah sekalipun berkoordinasi dengan Pak Afrizon. Itu bukti kalau Pak Afrizon ini bukan dia sengaja, tapi mungkin nurani dia melihat kepemimpinan Pak Eka. Itu yang membuat dia mungkin tanpa sengaja mengeluarkan pernyataan atau mengeluarkan simbol atau memberikan dukungan lah. Nah, tapi yang berkampanye lepas dia kan nggak ada. Betul. Tapi gini juga dapat. Jadi begini sebentar. Bagi yang membuli itu tahu diri lah, bercermin diri lah gitu. Apalagi disangkut pautkan dengan persoalan-persoalan korupsi sama Pak Afrizon ini. Menurut saya ini sangat memalukan. Terlalu nampak dangkal cara berpikir mereka ini. Terlalu nampak bodoh ya. Terlalu nampak bodoh. Gitu. Sampai anaknya sendiri juga dibully. Padahal tamatan luar negeri loh, sebuah kebanggaan. Di Kairo. Anak yang bagi orang yang membuli ini anak lu sampai di mana gitu. Seharusnya malu dan tahu diri soal itu. Nah, ini yang menjadi acuan kita supaya kita ini saat orang diterpa musibah kita nggak boleh juga seperti itu. Jadi kalah ini memang menyakitkan, tapi jangan menzalimi orang. Tapi gini Dapen, tadi Dapen bilang kan persoalan adab, ya kan? Persoalan adab orang Minang ini raso ya preso, ya kan? Dan satu lagi juga berhembus di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya ASN yang tidak masuk kerja, masuk kantor, ya kan? Habis itu berhembus juga di tengah-tengah masyarakat, ada yang bilang Pak Richie itu juga tidak ada kerjanya selama wakil bupati, malah
dibiayai oleh negara, habis itu difasilitasi oleh negara, dan seakan-akan ya endingnya orang berpikiran bahwasanya Pak Ricci ini hanya ada di tanah datar cuma untuk menghabiskan anggaran. Nah, statement ini kan cukup tajam ya, Pak. Ya. Yang pertama karena istri beliau dulu pernah juga beredar di media massa, juga di media elektronik, berita bahwasanya jarang masuk kantor. Dan pernah juga ditegur sama pimpinan. Habis itu ada juga yang joki absen ART-nya, asisten rumah tangganya disuruh pergi dengan sopir. Habis itu masuk ke wifi kantor, habis itu isi absen, habis itu balik lagi ke rumah. Dan Pak Ricci pun juga seperti itu, kerja tidak ada dan tapi dibiayai oleh negara, seakan-akan menghabiskan anggaran aja gitu. Menurut Dapen ini bagaimana nih Dapen? Sebenarnya kalau kita masuk kepada soal adat, kalau soal kita masuk kepada pasal-pasal soal korupsi, mungkin ya yang merugikan negara itu umpamanya ada cerita kasus sesuatu, kemudian ada uang negara yang ditilang. Itu pada prinsipnya kalau secara hukum pasal yang bisa dijatuhkan jadi pidana kan seperti itu. Ya, betul. Tapi pada intinya adab sebuah korupsi itu korupsi waktu juga sebuah adab. Ya, kesalahan. Nah, kemudian kita tidak bekerja, kemudian tidak masuk kerja, lalu menerima gaji begitu saja. Menurut saya itu juga sebuah korupsi. Gaji butuh. Kalau dia paham dengan apa yang namanya adab. Jadi adab itu adalah bagian dari rasa malu. Nah, punya rasa malu nggak yang seperti ini? Nah, kalau tidak punya rasa malu, saya pikir sudah bukan manusia lagi. Karena yang membedakan kita dengan manusia dengan yang lain itu adalah rasa malu. Nah, menurut saya, jadi kalau ini tidak bisa kita bilang korupsi, berarti ada rasa malu yang hilang di situ. Nah, menurut saya rasa malu inilah yang harus kita pegang sebagai manusia. Bagi saya kalau memang tidak ada yang kita kerjakan, kita terima uang, udah mundur aja. Kalau tidak ada yang kita kerjakan kemudian terima gaji saja, ada ASN yang tidak masuk-masuk gitu. Menurut saya itu juga bagian dari rasa malu yang kurang. Mungkin secara hukum negara tidak bisa kita bilang dia korupsi, tapi ini bagian dari rasa malu juga yang kurang. Mungkin karena itu tadi lingkungan dan lingkungan dan tempat dia dibesarkan itu yang membuat karakter seperti itu. Karena tidak dibesarkan dan tidak dididik mungkin dengan ajaran Minangkabau, Raso Preso itu adab yang tadi yang kurang. Tapi begini Dapen, persoalan ini kan makin meruncingnya karena persoalan pilkada ini, ya kan? Dan seakan-akan memulihkan fakta, penggiringan opini, bahwasanya ini kita pasca pilkada tanah datar ini sampai ke Mahkamah Konstitusi, ya kan? Sampai Mahkamah Konstitusi karena pihak 01, pihak Pak Ricci dan Pak Doni itu tidak menerima hasil putusan KPU Tanah Datar yang memenangkan Pak Eka Putra dan Ahmad Fadli, dan Ricci Apria dan Karso berada di nomor 2 gitu kan. Nah, beliau melayangkan gugatan ke MK. Nah, dalam gugatan itu ada beberapa item yang menjadi laporan beliau. Seakan-akan Eka Fadli ini melaksanakan yang namanya TSM, terstruktur, sistematis dan masif, yang bilanglah menggunakan aparat negara, menggunakan alat ASN, mengintimidasi ASN. Habis itu ada pemberian bansos di masa tenang, ya kan? Habis itu ada satu lagi itu ada intimidasi terhadap saksi-saksi beliau, yang sampai di salah satu TPS suara Pak Ricci Doni itu kosong, ya kan? Menurut Dapen ini, sehemat pandangan Dapen, persoalan MK ini apakah ini dalam satu kondisi membalikkan fakta
atau seperti apa dia dapat? Karena ada indikasi nih, hal-hal yang seperti itu kan yang sebenarnya yang dilakukan oleh pihak Ricci dan Doni. Ya, jadi kalau yang kita laporkan ke Bawaslu itu kan banyak data. Nah, terakhir ada juga yang diberikan oleh Bawaslu kepada kita hanya soal keterlambatan kita melaporkan. Nah, saya hanya karena sudah berpikir ini ada garis tidak netral. Jadi saya hanya senyum dan ketawa aja. Dan apalagi Pak Eka terakhir menyatakan udahlah kalau yang ASN yang kita laporkan dicabut kembali. Karena itu bagian dari cara saya nanti untuk pembinaan. Tidak perlu dipenjarakan. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Eka. Nah, bagi saya ini sangat sangat manusiawi lah setelah saya pikir-pikir kenapa lah Pak Eka seperti ini gitu. Padahal di pihak Pak Eka ini ada Pak Afrizon yang dipenjarakan. Nah, kemudian ada juga Wali Jorong dan yang lain-lain yang ternyata juga dimaafkan oleh Pak Eka. Nah, kemudian kalau yang disangkakan soal TSN, ada katanya bansos itu dibagikan di Minggu Tenang. Saya hanya ketawa aja, karena ada kebodohan yang saya lihat di situ. Apa kebodohan? Soal bajak gratis itu dibilang bansos. Itu kan sebuah kebodohan. Karena menurut saya, pemberian upah bajak gratis yang sudah jatuh tempo kebetulan di hari Minggu Tenang. Betul. Itu sebenarnya yang terjadi. Nah, itu upah, bukan bansos. Jadi beda sekali gitu. Jatuhnya ke hibah ya. Iya. Nah, kemudian kalau bansos itu kan jatuhnya ke pribadi-pribadi orang. Umpamanya soal yang diterima PKH yang diterima. Itu dibagikan di Minggu Tenang. Kalau itu yang terjadi itu mungkin. Tapi enggak, ini yang diberikan saat itu adalah soal upah. Bajak gratis. Nah, soal intimidasi sehingga suara Ricci Aprian ada yang kosong di TPS gitu. Saya ketawa juga karena suara Eka Putra juga ada yang terjadi seperti itu di tempat Ricci Aprian di Rau-Rau. Satu di TPS itu. Kalau dipikirkan contoh misalnya Pak Eka punya saksi 2 orang di TPS itu. Suara Pak Eka cuma 1. Berarti yang 1 lagi nggak milih. Jangan-jangan saksi yang 1 orang ini juga nggak milih Pak Eka. Cuma ada kesalah paham, kesalah tusukan orang di situ. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi ini bagian dari cara-cara mencari alasan kita ini bukan kalah, tapi memang dicurangin. Tapi gini juga Dapen, persoalan Lintau itu. Dapen kan juga pernah ngobrol nih dengan kita di luar kamera ya kan. Di waktu Dapen menjadi tim suksesnya Edi Arman. Edi Arman itu bahkan konon kabarnya saking kompaknya orang Lintau itu. Yang saksi-saksi Dapen dulu yang Dapen berikan pelatihan, berikan materi 1 minggu atau 3 hari sebelum pemilihan, saksi ini udah nggak bisa ditelepon, udah nggak bisa dihubungi, karena kekompakan Lintau ya kan. Nah, menurut saya ini menarik melihat orang Lintau bagaimana dia bersatu, kemudian menarik juga kita bandingkan dengan daerah lain. Jadi sebenarnya ketidaktahuan dan ketidakmengertian kita terhadap psikologis masing-masing daerah, sehingga itu menjadi kekecewaan yang disebutkan jadi sebuah kecurangan. Kita maklumi aja lah, Eka Putra di Rau-Rau juga ada yang mendapatkan suara itu 1 aja di TPS, dan itu membuat kita ketawa aja begitu. Tapi satu lagi Dapen, tadi kan yang digoreng orang itu kan pemberian bansos, ya kan, yang nyampe di MK itu tadi juga Rafi baca persoalan pemberian mobil ambulan, pemberian hibah tanah, di waktu Minggu Tenang. Nah, dalam konteks bansos tadi kan diberikan pribadi nih. Emang mobil ambulan untuk ngantarin orang sakit itu aja terus kan nggak mungkin, ya? Misalnya Bu Mariati, kalau Bu Mariati yang sakit ini ambulannya, tapi khusus Bu Mariati aja, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi kan lucu. Itu kan IBA, ambulan. Sekarang suruh orang mendeteksi di tempat ambulan yang diberikan itu, contoh kalau nggak salah satunya Kumanggu. Pak Eka kalah di situ kok. Betul.
Jadi bagian mana yang dicurangin di situ? Dan satu lagi dapat persoalan intervensi terhadap ASN. Ya. Cek deh data di KPU. Ini pemikiran Raffi ya. Cek data KPU. Ini mohon maaf, Pasilaweh. Ya. Berapa orang kepala dinas yang dari Pasilaweh? Ada 2 orang di situ. 2 orang kan? Mereka kalah telak di situ kok. Dinas Pariwisata, Ya. Dinas Pendidikan. Kalau nggak salah ya kan, orang Pasilaweh. Oh, di ini apa namanya? Jabatannya di Sekwan. Oh, Sekwan. Pak Yuliardi. Ya. Pak Yul sama Pak itu kan sama Pak Riswandi. Pasilaweh kalah. Kalah telak. Kalau emang ada intervensi terhadap kadis, harusnya Pasilaweh itu karena ada 2 orang kadis, aturan menang. ASN itu yang paling banyak itu kalau di kecamatan itu kan berada di Limokau. Kecamatan Limokau. Ya. Buktinya Pak Eka kalah telak juga malah di Limokau. Jadi udahlah, belajarlah menerima sesuatu itu dengan ikhlas. Katanya kan simbolnya orang beragama. Nah, sekarang ini dapat. Ini logika liar ya. Logika liar. Kalau seandainya kita balikan fakta, kalau misalnya ada intervensi itu kan menghasilkan sebuah hasil nanti kan. Misalnya Raffi intervensi Dapen, kalau misalnya di Nagari Dapen Raffi kalah, nanti Dapen Raffi copot jabatan. Ya. Contoh kayak gitu. Karena dia intervensi ini, otomatis kan Dapen semangatnya untuk menangkan Raffi di sana. Otomatis hasil dari jeripaya Dapen, otomatis dengan Raffi menang kan? Ya. Ini kan yang menang Pak Ricci. Nah, yuk coba kita logika liarnya. Ya bisa jadi Pak Ricci yang intervensi kan? Ya. Akhirnya Pak Ricci menang. Pak Ricci ini kan menang di kalau yang disebut TSM itu. Kalau ada 14 kecamatan, ini 7 kecamatan minimal. 8 lah. Ini 7 plus 1. Ya. Minimal ini yang jadi semacam kekuatan dia. Ternyata yang menang di 9 kecamatan itu Ricci Aprian. Betul. Eka Putra hanya menang di 5 kecamatan. 5 kecamatan. Nah, lalu yang disangkakan TSM ini kadang-kadang membuat saya tersenyum. Jadi, tapi mungkin seperti ini. Nomor urut Ricci Aprian itu kan 01. Yeah. Nomor urutnya Eka Putra itu 02. Jadi kalau menangnya di pilkada saja sampai penghitungan KPU itu baru 1-0. Yeah. Nah, kalau sampai ke MK ini menangnya 2-0. Jadi mungkin bisa berlaku jadi. Ini yang 2-0 ini tetap 02 itu berlaku ya. Berarti Pak Eka itu emang kental dengan 02-nya. Ya. Karena menang KPU itu 1-0, menang MK nanti baru 2-0 ya kan. Nah, terakhir ya Dapen. Ini semoga setelah putusan KPU nanti kita berharap kan pimpinan Pak Eka ini kan dari mulai 2025-2030 ya kan. Dan Pak Eka itu biar bagaimanapun pilkada setelah selesai, otomatis Pak Eka ini adalah pemimpin bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Iya. Dan harapan Dapen kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang dulunya terpisah antara 01 dan 2, ada perubahan dan ada lanjutkan. Dan walaupun lah yang menggaung-gaungkan perubahan sampai saat ini belum bisa menerima yang namanya kekalahan, malah menggunakan logika liar dan mohon maaf sampai memperlihatkan kedunguan dalam berpikir. Nah, harapan Dapen untuk masyarakat Kabupaten Tanah Datar dalam menyambut pemimpin sosok seorang Eka Putra dan Ahmad Fadli untuk 2025-2030 seperti apa ya terakhir? Kalau keinginan kita kan masyarakat ini dalam berdemokrasi itu lebih cerdas. Yeah. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin hari ini kalah, saya melihat di 01 bahkan bagian masyarakat yang lapisan bawah itu sudah bisa menerima. Yeah. Tapi justru yang dianggap kalangan elit yang sering muncul di medsos, kemudian yang sering muncul tampil waktu kampanye, bagian itu yang sangat banyak tidak bisa menerima. Nah, jadi seperti orang tua, seharusnya dia menjadi orang tua yang baik untuk membina yang lain. Yeah. Tapi saya melihat
orang tua ini yang kurang didikan. Makanya supaya nanti pimpinan yang terpilih ini, Pak Eka dan Ahmad Fadli, memberikan pencerahan-pencerahan seperti ini agar penyakit orang tua yang seperti itu tidak menular ke yang lain. Jadi artinya mudah-mudahan masyarakat Tanah Datar ini semakin cerdas dalam berdemokrasi. Betul. Biasalah kalau soal menggugat ke MK itu menurut saya udah biasa. Yang kalah pasti sering merasa tidak puas, dan kalah itu memang menyakitkan. Jadi, tapi kalau kita terima dengan baik dan kita pahami bahwa segala sesuatunya udah ditakdirkan oleh yang di atas, sebenarnya itu bukan bagian dari yang menyakitkan, tapi ambillah ini sebuah pelajaran besar. Bagaimana cara memenangkan pertarungan, bagaimana cara kita mengambil sisi baik dari sebuah pertarungan demokrasi. Mungkin itu saja, Raffi. Oke. Dan juga ini Dapen. Makasih untuk Dapen udah datang di podcast Ilmu Tamu, dan Bahlan sering bantu Raffi di podcast ini sebagai narasumber. Dan Raffi juga berharap setelah kekisruhan atau sebanyak ini permasalahan-permasalahan yang ada, semoga ke depan akan lebih baik lagi, akan guyup lagi, dan kita tidak lagi mempertentangkan persoalan 01, 02 maupun itu perubahan dan lanjutkan. Dan KPU sudah menetapkan, dan semoga juga MK juga menetapkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Dan kita berharap kita untuk 2025-2030 kita buka lembaran baru, kita habiskan 2024, dan semoga kepemimpinan Pak Eka dan Pak Ahmad Fadli menjadi kepemimpin yang baik dan bermartabat untuk Kabupaten Tanah Datar. Karena dari awal podcast dengan Dapen pernah bilang kental Minangnya itu emang di Ahmad Fadli, ada di Eka Putra dan Ahmad Fadli. Karena untuk menjadi pemimpin Tanah Datar emang harus kental karakter keminangannya. Dan juga kita bisa kutip juga dari pernyataan Bapak Mahfud MD, bahwasanya beliau pernah kalah dan beliau pernah menjadi ketua tim pemenangan Bapak Prabowo Subianto 2014, dan beliau pernah merasakan kekalahan sebagai tim, dan beliau juga pernah merasakan kekalahan sebagai calon wakil presiden. Tapi beliau pernah mengeluarkan statement, setelah pemilu, setelah pilpres atau setelah pilkada, siapapun yang kalah pasti bakal bilang ada kecurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.